Nah, berikut contoh-contoh yang masih sering banyak sekali di-share ke saya dan selalu bertanya, "Mbak, bener nggak seperti ini? Mbak, kalau kayak gini kita dikasih diskon, bener nggak cicilannya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay ribuan teroran DC bisa kalian hadapin dengan trik dari mantan DC ini. Nah, seperti apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita awali dulu ya dengan update dari seorang teman yang mana dia ada galbay di salah satu pinjol, tetapi yang nagih itu dari DC yang selama ini nagih di aplikasi lain. Nah, kalau udah model seperti ini, apakah DC-nya bekerja untuk lebih dari satu pinjol? Nah, seperti ini contoh teman-teman ya, yaitu dari email kredit pintar tapi menagih untuk lumbung dana. Sepertinya DC lupa untuk ganti status ataupun lupa untuk ganti email. Nah, banyak yang seperti ini kan ya, satu DC menagih untuk banyak aplikasi, tetapi kalau kita lihat itu kebanyakan di lapangan. Nah, yang sekarang yang terjadi untuk DC di kantoran juga banyak yang bekerja satu DC itu untuk banyak aplikasi. Nah, hal yang seperti ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh, tetapi perlu diingat yang kejadian seperti ini salah. Ketika dia menagih untuk lumbung dana, emailnya juga lumbung dana. Kalau dia kredit pintar harus kredit pintar. Nah, kalau yang model seperti ini kasusnya tidak boleh dan diabaikan saja. Nah, kalau seperti ini apakah sah tagihannya? Jawabannya sah. Yang penting pada saat dia menagih, dia membawa surat tagihan ataupun menunjukkan bahwa tagihan itu adalah milik kalian dan dia menagih atas nama pinjolnya, bukan nama pinjol lain. Tapi lebih sahnya lagi kalau kalian abaikan. Tidak usah terlalu kalian pikirkan. Yang mau itu dari ribuan DC yang bagaimanapun, intinya yakin sekali DC ini meneror untuk bukan satu orang, tapi ribuan orang yang galbay. Jadi abaikan saja. Gitu ya. Dan lagi ada curhatan seorang teman yang mengatakan bahwa namanya digunakan oleh orang lain atau temannya sendiri untuk mengambil pinjol. Ujung-ujungnya temannya ini lari, tidak bertanggung jawab dan dia kebingungan untuk membayar. Jadi dia bertanya apakah bisa temannya dilaporkan ke polisi. Nah, kita bacakan kasusnya. Come on info, kan aplikasiku dipakai teman, tapi tiap cair aku dikasih fee. Awal-awal enak berjalan lancar, tapi akhir-akhir ini ada 1 bulan mulai nggak bisa bayar. Aplikasi yang dipakai legal, cuma Shopee sama ada kami, tapi tagihannya tinggal dikit. Lainnya aplikasi semi, ada sekitar 7 aplikasi. Nah, kalau misal teman saya dilaporkan ke polisi bisa nggak ya? Apa termasuk penipuan nggak ya kak? Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, jawaban dari saya itu bisa. Ya bisa, yang penting kita tuh punya bukti bahwa selama ini tuh teman kita lah yang menggunakan. Jangan nanti kita sudah melapor kepada polisi, ujung-ujungnya teman kita itu membalik arah kepada kita. Karena apa? Biasanya ya, yang namanya pinjol itu dia akan cair ke rekening kita. Itu atas nama kita ya. Baru dari kita akan kasih ke teman. Nah, pada saat kita ngasih ke teman ini, adakah bukti-bukti yang tertinggal? Seperti misal adanya bukti tertulis bahwa memang dia pinjam ke kita, terus adanya kwitansi bahwa kita memang menyerahkan uang ke dia. Kalau itu ada semuanya, boleh kalian lapor ke polisi karena kekuatan kalian dan bukti-bukti itu sudah ada. Tapi kalau hanya antara teman, terus kalian tidak punya bukti apa-apa, hanya bukti chat saja, yang chat itu pun kekuatan hukumnya tidak terlalu bisa kita pastikan. Nah, itu lebih baik tidak usah. Karena apa? Itu hanya membuang-buang waktumu dan polisi itu biasanya kalau bekerja harus ada ini dulu baru bisa jalan. Jadi percuma. Nah, caranya bagaimana? Ya udah, gak usah bayar aja dulu ya, sampai kapan? Sampai kalian mampu. Karena apa? Untuk saat ini mungkin kalian tidak bisa ikhlas dengan keadaan kalian, tapi ke depan nanti setelah ada dana lagi mungkin kalian bisa menyelesaikan satu persatu. Tetapi kalian pastikan lagi kalau dia nggak masuk ke dalam slik OJK, udah abaikan saja ya. Kita doakan saja lah semoga teman kita itu bisa berubah dan dia kembalikan uangnya lagi kepada kita. Gitu kan ya. Nah, seperti tips dari mantan DC ini, yang mana ada seorang teman bertanya dia ada galbay di aku laku. Nah, pada saat itu dia diapelin sama DC aku lakunya dan dia ditawarin sama DC aku laku untuk bayar lewat si DC-nya aja dengan alasan bahwa kalau bayar lewat DC pasti akan dapat diskon. Kalau kamu bayar lewat aplikasi pasti kamu akan disuruh bayar keseluruhan. Nah, banyak yang mengatakan bahwa nggak apa-apa dibayarin lewat DC dari pinjolnya ini, yang penting kamu lihat
lihat pada saat DC itu transaksi itu atas nama kamu dan benar hutang kamu langsung lunas. Nah, ada juga tips dari mantan DC ini yang mungkin bisa kalian ambil sisi baiknya agar nantinya kalau seandainya terjadi seperti ini, ada DC yang menawarin kalau bayar lewat dia bisa langsung lunas, dan itu bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, kita bacakan kasusnya. Apa benar ini surat tagihan dari APK Aku Laku? Ini DC-nya resmi atau udah masuk ke pihak ketiga? Barusan banget tadi saudara diapelin tagihan sisa 2 juta plus disuruh lunasin. Tadi bayar langsung KFC yang datang dapat diskon jadi 1,8. Tapi nggak langsung dibayar karena emang belum ada dana, belum ada duit, dan ditanya kalau dicicil bisa, tapi sisa cicilan bunganya berjalan katanya. Apalagi nanti datang lagi bayar langsung KFC yang datang ke rumah, aman gak sih? Takutnya entar nggak disetorin masukin ke APK, entar pembayaran lunas di APK masih belum. Bingung oi, coba pencerahannya suhu lokasi di Tangerang. Jadi intinya dia ada tagihan di Aku Laku sisa 2 juta lagi. Kalau kalian bayar KFC, bayarnya hanya 1,8 saja, itu sudah lunas. Nah, dia nggak bisa bayar karena emang belum ada dananya. Jadi dia bertanya, memang bener ya kalau memang harus bayar lewat FC-nya itu akan lunas. Khawatirnya bayar ke DC-nya bisa, ujung-ujung di aplikasi masih ada. Nah, yang seperti ini apakah pernah terjadi? Nah, di sini mantan DC memberikan tips dan triknya sesuai dengan pengetahuan dia sewaktu dia menjadi DC. Dia bilang kalau sudah masuk keterlambatan lama biasanya masuk ke pihak ketiga, Bang. Kadang ada debitur yang dapat diskon pembayaran dan ada pula yang tidak dapat. Saya sebagai mantan DC Aku Laku tidak boleh mengunjungi di rumah, hanya via email, telepon, dan WA. Akan tetapi pembayaran bisa dilakukan lewat aplikasi maupun via transfer atau di Indomaret atau Alfamart. Akan tetapi sebelum bayar dilihat dulu pembayaran harus atas nama Anda dan Anda sendiri. Jangan sampai orang lain yang bayarkan, takutnya itu penipuan karena gaji mereka didapat dari pembayaran tersebut dan target tiap bulan. Semakin banyak yang bayar, gaji semakin banyak, dan apabila nggak ada yang bayar, ya udah gaji cuma dapat hariannya aja. Apabila ada yang datang, mungkin itu tugas bagian mereka sendiri dikejar oleh SPV-nya. Biasanya DC tersebut rumahnya dekat area-area mereka saja yang galbay. Nah gitu teman-teman ya. DC ini pun menyarankan bahwa kalau kita bayar itu wajib lewat aplikasi dan itu pun atas nama kita sendiri. Kemudian bayarnya itu bisa juga lewat Alfamart atau Indomaret dan itu pun tidak boleh diwakilkan. Harus kita sendiri untuk menghindari yang namanya penipuan. Tetapi ada beberapa pinjol yang saya garis bawahi. Ada beberapa pinjol yang bisa kita bayar lewat DC-nya. Kita bayarkan uang kita ke DC-nya dengan catatan bahwa kita lihat sendiri bahwa DC itu memasukkan data kita ke aplikasinya itu. Dan itu dibayarkan lunas. Nah itu pernah terjadi teman-teman. Pernah terjadi di aplikasi Shopee dan Indodana. Itu banyak sekali teman yang curhat ke saya. Mohon maaf screenshotnya mungkin sudah hilang dan sudah tertumpuk-tumpuk, jadi saya tidak bisa tunjukkan kepada kalian. Nah kalau yang model seperti itu apakah boleh? Boleh, tetapi itu hanya sebagian pinjol saja, tidak semua pinjol. Dan ini tidak sama sekali saya sarankan karena sangat riskan akan penipuannya. Dan juga teman-teman semuanya, buat kalian yang sering mendapatkan teroran-teroran DC yang bentuknya seperti ini. Nah berikut contoh-contoh yang masih sering banyak sekali di-share ke saya dan selalu bertanya, Mbak bener nggak seperti ini? Mbak kalau kayak gini kita dikasih diskon, bener nggak cicilannya? Mbak bener nggak data kita udah dilimpahkan kepada pihak ketiga? Nah WA yang seperti ini sampai sekarang itu modelnya pernah terjadi apa tidak, Mbak? Kalau modelnya yang model seperti itu masih hampir 90% hoax. Kalau sudah kalian datangin DC menawarkan potongan, nilai di HP kalian berubah di aplikasinya, baru itulah yang benar untuk potongan harga. Ya tapi kalau masih WA, masih ini itu semuanya hoax. Sekalipun itu kata-kata kunjungan, itu belum pernah ada yang terjadi sampai sekarang. Gitu cara membedakannya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang lebih bijak lagi, perhatikan apa yang datang kepada kalian, perhatikan perilaku DC. Ingat, tidak semua DC arogan, tidak semua DC yang datang ke rumah kita sama halnya seperti DC yang menagih di WA, dan tidak semua pinjol itu masuk ke dalam slick OJK. Itu saja kuncinya teman-teman ya. Yang penting saat ini fokuskan aja pada kehidupan kalian, fokuskan pada diri kalian untuk memperbaiki hidup lebih baik lagi, dan jangan pikirkan dulu mau bunga mau apa. Yang penting jalan aja terus, perbaiki hidup, baru pelan-pelan nanti kalian perbaiki hutang kalian. Gitu teman-teman ya.
Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.